bersama Bang Boy. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Ternyata Gubernur Banten tobat dia, mengkoreksi keputusan wakilnya. Langsung aja diselesaikan secara jantan. Tapi ada peringatan buat kau ya gubernur, kau ya wakil gubernur, dan juga buat para murid khusus yang merokok. Kita bahas nih nanti ya resennya. Ini adalah pasca mereka mendengar bahwasannya Capsek dinonaktifkan, guys. Perhatikan ya, bukan hanya guru yang sedih, beberapa murid juga menangis loh. Ya, berarti mereka menyesalin, ya, mereka menyesali langkah mereka sehingga Capseknya mereka langsung mendapatkan penindakan. Nah, berarti memang ini ada oknum yang mengkompor-komporin dugaan ya, karena ini lihatnya banyak yang nangis kok, banyak yang nggak terima kok Capseknya dipindahin. Nanti kita akan kembali ke para murid, tapi dampaknya apa ketika ini dibiarkan, ketika seorang gubernur malah membuat keputusan yang gak adil bagi penegakan hukum, khususnya di kalangan sekolah, khususnya di sekolah. Ini berbahaya ya. Maka takutnya seperti ini akan dimaklumin terjadi di sekolah. Budayakanlah merokok di sekolah, sebab ada pemimpin di suatu daerah di Lebak, Banten menormalisasi budaya merokok di sekolah dan malah menghentikan Ibu Capsek karena bertindak tegas terhadap anak didiknya merokok di area sekolah. Ini akan menjadi satu tindakan yang akan menjadi seperti ombak ya, menggulung semakin lama semakin membesar. Dari satu sekolah akan muncul 2 sekolah, 3 sekolah, 4 sekolah seterusnya, karena ada pemimpin yang seperti ini. Kita dengar ini suatu perumpamaan ya lewat ini. Dengar guys. Kamu kan merokok kemarin di sekolah, nak? Iya pak, saya ketahuan merokok kemarin. Kenapa ya pak? Bapak ingin merekomendasikan kamu untuk menerima penghargaan sebagai siswa berprestasi yang menginspirasi teman-teman kamu untuk merokok. Bapak sangat bangga dengan kamu karena kamu sudah merokok, karena kamu sudah berhasil membuat teman-teman kamu juga ingin merokok. Pokoknya Bapak bangga dengan kamu. Bapak, tunggu. Ini saya merokok loh pak. Kenapa tiba-tiba Bapak ngasih saya penghargaan? Ini maksudnya apa pak? Ya artinya saya sebagai kepala sekolah dan juga guru-guru di sekolah ini sangat mendukung kamu kalau kamu merokok. Apalagi kalau kamu bisa mempengaruhi teman-teman kamu untuk merokok juga. Karena saya tadi pagi udah juga merokok gitu. Ini udah berlebihan ini pak. Jadi nggak enak saya pak. Udah bisa aja. Karena ini fenomena yang akan terjadi ke depannya. Ya. Makanya serbuan makian mengarah ke wakil gubernur, pembela perokok daripada guru pahlawan tanpa jasa. Ingat ya, guru itu di beberapa tempat. Kenapa Bang Boy ngomong guru kan Capsek? Ini akan berkaitan. Makanya ini kita nggak berbicara hanya Capsek satu sekolah dan murid satu sekolah, bukan. Ini dampaknya akan meluas. Dampaknya akan meluas ke guru-guru juga. Berapa kasus guru-guru dipukuli hanya karena ada undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau dipukul balik, yang guru malah akan habis dipolisikan. Di MBG tambahin menu 2 batang surya plus torpedo. Secara nggak langsung si bapak ini udah melegalkan anak-anak sekolah buat merokok di lingkungan sekolah. Yes. Ini adalah hujatan netizen kepada wakil gubernur. Gubernur juga kena. Berarti Anda sebagai gubernur nggak paham kenapa dunia pendidikan kita saat ini, khususnya di Banten, begitu bobroknya, memalukan. Menyalah Pak Gubernur, nanti sekalian titip Pak. Nanti para siswa sehabis dapat MBG, tolong sekalian ditambah rokok 2 batang. Mampus. Miris sih. Dimanapun kita berpijak, pasti ada aturan Pak. Murid yang salah tapi Capsek yang dinonaktifkan. By the way guys ya,
Bang Boy langsung membahas ini ketika pasca mendengar capseknya dinonaktifkan ya. Berarti ada ada kebijakan yang tanpa melihat situasi ini secara adil. Makanya Bang Boy langsung bahas tentang masalah ini. Awalnya Bang Boy pengen mempelajari dulu. Memang ada undang-undang perlindungan anak, tapi nggak serta-merta menormalkan mengenai merokok kali. Ya. Oke, next. Maka ketika Andra Sony tahu bahwa dia sedang dihujat di medsos, maka dia mengundang Capsek dan muridnya, dan terjadilah Gimana? Karena ada kebiasaan yang patah bu. Ya, Ibu maafkan dan begitu juga Ibu minta maaf, dan terkait kata-kata itu semoga di hati Indra lukanya nanti hilang. Pak Gubernur sudah memberikan pengajaran tentang keikhlasan. Mudah-mudahan Indra bisa legowo dan Ibu doakan Indra sukses. Amin. Amin. Ya, sama-sama. harus Bang Boy akui ya, dua-duanya tulus minta maaf. Tapi Bang Boy nggak terima banget seorang guru yang sedang mendidik disiplin buat muridnya. Lihat, ada nggak dendam? Ada nggak rasa nggak ketidakterimaan guru itu untuk merendahkan diri minta maaf ke murid? Bang Boy aja sakit loh, lihat ini sakit loh, lihat ini situasi seperti ini. Ingat, ibu ini enggak mukul tanpa ada alasan. By the way, Bang Boy nggak perokok ya, jadi Bang Boy agak konsen di dalam hal ini. Mohon maaf, bukan berarti Bang Boy dendam sama para perokok, bukan. Teman Bang Boy merokok semua, cuma Bang Boy tahu saja untuk di saat mau bergabung dengan mereka atau tidak, karena Bang Boy juga ada bayi di rumah kan. Tapi di konteks ini ibu ini salah mungkin ya, mungkin karena beliau langsung menerapkan tamparan itu di depan semuanya tanpa ada hukuman yang ada terlebih dahulu, misalnya dihukum dulu lari keliling lapangan. Tapi enggak juga dinonaktifkan. Makanya lah Bang Boy langsung gas buat video ini. Ini belum tahu Bang Boy, apakah ibu ini kembali akan hadir? Apakah ibu ini akan diaktifkan kembali menjadi Capsek atau tidak? Bang Boy belum dapat informasinya. Makanya Bang Boy tampilkan lagi video ini, guys. Itu sebuah konsekuensi logis dari Dinas Pendidikan atas apa yang terjadi, yang dilakukan oleh saya khususnya, walaupun efeknya ringan, kejadiannya ringan, tetap salah di mata hukum. Dan itu saya akui, saya terima dengan baik, dan saya tidak menyangka jujur bahwa kemarin kan sempat terjadi pembicaraan dengan Pak Kabid GTK bahwa Ibu untuk sementara dinonaktifkan. Saya berpikir akan berbulan-bulan, atau saya tidak menyangka qadarullah. Nah, ini indahnya Allah hadirkan sesuatu melalui tangan Pak Gubernur. Saya tidak menyangka malam-malam itu ditelepon oleh Pak Sekda, ya, Ibu mohon berkenan besok hadir di Pendopo bersama Pak Gubernur untuk berbicara ini. Dan qadarullah ini sesuatu pertemuan yang berharga. Saya bisa bertemu untuk pertama kalinya dengan Pak Gubernur dan Pak Sekda dan semuanya di sini. Jadi rupanya diajak bincang-bincang ringan dan itu bukan sebuah hukuman. Lalu kita diajak makan bersama gitu. Ini indah sekali gitu. Saya terima kasih banyak ini ya kepada Pak Gubernur, juga kepada Pak Kadis yang sudah melaksanakan apa yang menjadi anjuran Pak Gubernur dengan melaksanakan tugas-tugasnya. Tentu saja karena saya adalah abdi negara dan saya punya hilaf, saya harus menerima itu dengan lapang dada gitu. Walaupun bagi saya siapapun saya dengan segala peran kecil saya tetap putri Bumi Pertiwi. Dengan kapasitas saya harus berbakti pada negeri dengan apa yang saya bisa, dimanapun, wherever, whenever gitu ya. Itu saja mungkin. Ibu, aduh, besar banget hati ibu menerima ini loh, dengan statement beliau yang bilang peran kecil, guys. Kalian tahu Jepang besar ini seperti apa sejarahnya? Ketika Jepang dibom oleh Amerika, bom atom 2 kota hancur.
ekonomi Jepang hancur, tahu apa yang mereka kumpulkan? Para guru-guru. Makanya ketika ibu ngomong peran kecil saya, enggak bu, enggak. Ada alasan kenapa APBN RI wajib 20% untuk pendidikan. Karena sebegitu pentingnya dunia pendidikan, sebegitu pentingnya guru-guru. Nangis loh. Khususnya ya, ini untuk murid-murid sekolah SMA 1 dari ibu ini ya. Banggalah kalian punya ibu yang seperti ini. Banggalah kalian, lihat. Nggak ada dari hatinya yang mendidik untuk supaya memuaskan hawa nafsunya, tidak. Kalaupun memang salah, ya ditegur saja secara lisan atau seperti apa. Tidak nonaktifkan. Tidak harus semuanya mogok belajar. Ini apa-apaan ini? Makanya Bang Boy mungkin abis ini ibu ini akan seperti biasa, normal. Mungkin ya kalau diaktifkan kembali mengajar. Tapi ingat, harus dibersihkan. Ada pengkhianat di belakang ibu ini. Yakinlah, nggak mungkin semuanya tiba-tiba langsung pengen mogok belajar. Emang semuanya sepengen itu untuk nggak belajar? Kan nggak, pasti ada beberapa siswa yang walaupun situasi apapun mereka akan mau belajar. Makanya ya, ada beberapa ancaman sebenarnya. Ada situasi yang ini dosen ya dari satu universitas akan blacklist 630 siswa dari SMA 1 Cimarga. Ada juga di beberapa postingan bahwa dia mengaku di HRD. Tolong kasih tahu nama-nama dari para siswa ini, Ibu Kepsek. Maka saya akan pastikan mereka tidak masuk ke pabrik saya yang saya pegang sekitar 13 pabrik kalau nggak salah. Pabrik. Ini fenomena terjadi. Ya. Fenomena itu terjadi dan ini kalau dibiarkan, bahkan pun kalau udah terjadi ini akan tetap menjadi suatu peringatan yang buruk ya, atau peninggalan yang buruk oleh gubernur dan wakil gubernur Banten. Untungnya diselesaikan secara cepat. Kalau enggak, wes akan jadi isu nasional nih, bukannya Banten. Bayangkan 630 siswa dengan gagah berani mogok belajar hanya karena seorang teman mereka ditampar kepala sekolah setelah ketahuan merokok. Hebat bukan? Betapa mulianya sikap solidaritas ini. Mereka tidak membela kebenaran tapi membela teman yang salah. Karena di zaman modern ini kebenaran sudah usang. Yang penting perasaan anak tidak tersinggung. Kepala sekolah yang menegur dan menampar dianggap biadab. Guru yang mendidik diperlakukan seperti penjahat. Dan siswa yang melanggar tata tertib malah menjadi korban suci yang patut diratapi dan ditangisi bersama-sama. Lihatlah orang tuanya, sosok pahlawan baru dalam sejarah perlindungan anak. Dengan semangat tinggi, ia berlari ke kantor polisi bukan untuk mengajarkan anaknya tanggung jawab, tapi untuk memastikan tamparan pendidikan berubah status menjadi kasus kriminal. Keren banget statement Bapak ini. Makanya kita masuk ke video ini. Dipakai otaknya, logikanya dipakai. Kita sebagai orang tua nggak mungkin nyuruh anak-anak untuk tidak sekolah hanya gara-gara temannya itu merokok. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuh coba sih istighbar ini yang ngebela siswa-siswa. Kan teman-teman udah lihat video yang ini belum? Video yang ini belum? Nah, nanti dengerin. Nanti kita ambil kesimpulan ya. Kepala sekolah itu memang agak sering marah ya, emosinya sering meluap-luap gitu ya, kepada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya. Inilah yang wajib ibu kepala sekolah tandain ya, perhatikan banget ibu ini ya, wajahnya, bibirnya, hati-hati dengan beliau. Bisa-bisanya ngomong seperti ini, ya Tuhan. Ya ibu tetap mencintai anak-anak murid, tapi hati-hati dengan circle ibu, apalagi bawahan ibu yang siap menikam ibu. Lu kalau cengeng nggak usah sok-sokan nakal, pakai ngerokok di sekolah segala. Muka-mukanya doang kayak jagoan, tapi giliran ditampar sama langsung lapor orang tua, lebay amat sih lu.
Nih orang tuanya juga, ibu kalau mau marah, marah aja, gak usah sampai lapor polisi segala. Lagian anaknya kan juga salah. Kalau orang tua gua denger gua ngerokok di sekolah, digantung gua anjing. Terus murid-muridnya malah pada mogok sekolah. Kayaknya muridnya agak-agak. Denger nih. Terakhir ya. Nah, banyak banget yang nggak masuk akal loh di sini. Ya, Pertama, anak yang merokok ini bukanlah anak yang istimewa banget, enggak kok. Betul. Ganteng enggak, populer juga kayaknya enggak, betul. pinter apalagi. Dia melakukan pelanggaran berat yang udah jelas-jelas ada peraturan tertulisnya. Merokok di lingkungan sekolah dan di jam sekolah. Satu. Kedua, makanya di antara sekian banyak anak nggak ada yang deket sama kepala sekolahnya. Nggak mungkin. Pasti ada yang dinotis sama kepala sekolah. Oh, nih anak pinter, nih anak cerdas, nih anak baik, punya akhlak dan budi yang sangat luhur. Kok bisa ikutan juga? Itu yang jadi pertanyaan besar loh. Dan barusan nih, FYP di aku ada salah seorang guru di situ yang klarifikasi, yang membuat pernyataan kalau si kepala sekolah ini temperamen, amarahnya suka meledak-ledak. Sama kesimpulan Bang Boy sama beberapa netizen. Fix. Bang Boy harap untuk membersihkan nama baik gubernur sama wakil gubernur atas blundernya kalian, minta audit menyeluruh, khususnya untuk ibu-ibu itu. Siapa peran di balik mogok semua selama 2 hari? Ya, siapa di balik? Harus dicek, harus cek tahu. Kurang ajar itu. Kurang ajar. Asli kurang ajar. Nggak tahu demi apa dia melakukan seperti itu. Demi jabatan kah? Iri kah? Kalau dilihat dari usia sih nggak terpaut jauh. Apakah iri? Yang lain satunya itu sukses, dia masih jadi bawahan. Apakah itu? Stop lah. Ini dunia pendidikan loh. Harusnya mencetak banyak murid-murid terbaik untuk bisa menjadi peluru-pelurunya Indonesia di mata dunia. Thank you guys. Bang Boy akan terus coba kawal beberapa case yang ganjal. Ya, semoga ada tindakan jelas dan tegas dari gubernur ya atau dinas pendidikan terkait masalah ini. Thank you. Bye bye.